Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya nih di weekend-weekend tapi masih sore masih banyak yang join ya, Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya perkenalin nama aku Lia Hafizul Khair yang akan memandu acara LPDP Talks hari ini. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah join di LPDP Talks yang diselenggarakan oleh Binus Online. Acara hari ini bertema dengan strategi menaklukkan wawancara dan esai dengan menghadirkan dua pembicara yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Wedrik Sandwi Lukito dan Bapak Diva Mubarok yang alhamdulillah sudah bergabung sama kita di sore ini. Oke, keduanya merupakan alumni Binus dan Award LPDP yang telah menempuh pendidikan di LSA, London School of Economic and Political Science, United Kingdom. Sebelum kita masuk ke acara intinya, eh, saya akan memberi gambaran singkat tentang acara hari ini. Acara akan berlangsung selama 1 jam, dimulai jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di dalamnya kami akan membahas bagaimana berbagai strategi untuk menghadapi wawancara dan esai yang seringkali menjadi tantangan dalam menghadapi proses seleksi LPDP. Setelah sesi pemaparan materi, kita akan membuka sesi tanya jawab, di mana teman-teman bisa nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar LPDP strateginya, trik-triknya, adalah jalur tikusnya mungkin ya Kak ya, gitu di dalam nanti setelah pemaparan ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ke pemateri pertama, yaitu adalah Bapak Wedrik Sandwi Lukito untuk memulai pemaparan materinya. Selamat datang Bapak. Halo, selamat sore. Apa Eh, kabar aku address Pak? dengan siapa? Mbak, Mbak Lia mungkin boleh? Boleh. Biar akrab ya kita Mbak, jadi aku panggil Mbak aja. Oke, boleh, boleh. Oke, Hmm, baik, Pak. Boleh dimulai sesi pemaparan materinya. Silakan. iya, terima kasih Mbak Lia. Selamat sore teman-teman. Selamat pagi dari London. Di sini kami jam 9 pagi dan iya, masih cukup pagi untuk memulai aktivitas di hari Minggu ya. Tapi untuk teman-teman juga terima kasih banget sudah bergabung di Minggu sore. Saya tahu ini waktu-waktu yang wah paling mantep ini buat tidur sore kan biasanya ya. Tapi teman-teman antusias banget bisa bergabung dan ini suatu kebanggaan buat kami. Aku dan Mas Diva bisa share di sini ya pengalaman kami dan mungkin beberapa tips nanti yang akan kami boleh share terkait dengan LPDP begitu ya. Nah, ini kayaknya Mas Diva sebelum saya ngomong udah sempet nyiapin introduction nih mungkin boleh kita ke Mas Diva dulu ya Mbak Lia. Oke, boleh, boleh. Silakan, Mas Diva. Hmm. Oke, ya selamat pagi teman-teman, selamat pagi Mbak Lia, selamat pagi Mas Wendrik, eh, waktu London dan selamat sore waktu Indonesia. Ya, jadi nanti em, aku akan izin screen share. Oke, nah ini udah kelihatan belum ya untuk materinya? Udah muncul PowerPoint-nya? Sudah. Nah, jadi hari ini ya nanti akan Em, sesi pertama akan dijelaskan oleh Mas Wendrik, kemudian sesi kedua juga akan dijelaskan oleh saya, baru setelah itu kita tanya jawab. Mungkin akan langsung dimulai aja ya. Ini LPDP Talks. Kita dari London School of Economics and Political Science, saya dan Wendrik. Dan ini, mungkin dari Mas Wendrik nanti akan mengisi tips essay dan wawancara. Mungkin Mas Wendrik boleh perkenalan dulu, Mas. Oh iya, sorry tadi belum perkenalan ya teman-teman. Hmm. Ya, halo teman-teman semua, nama aku Wendrik Sandwi Lukito. Aku sebagai LPDP awardee saat ini sedang studi di LSI,
LSE singkatan dari tadi Mas Diva sempat sebut ya, London School of Economics and Political Science. Eh, dan jurusan yang kuambil di sini Master of Science, MSc Social Anthropology, dengan fokus di Religion in Contemporary World. Dulu lulus S1 di BINUS dengan jurusan Hubungan Internasional. Aku ambil program Global Class waktu itu di BINUS. Jadi kampusnya di Alam Sutra. Mungkin teman-teman familiar ya sama gedungnya atau tempatnya gitu. Mungkin sekilas perkenalan dari aku. Boleh, Mas Diva mungkin mau perkenalan dulu juga. Oke. Thank you, Mas Hendrik. Oke, nanti em, juga akan setelah tips essay dan wawancara, kita juga akan ngobrol tentang tips gimana sih sebenarnya mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampusnya. Gitu. Nah, aku Diva, jadi eh, sekarang S2-nya di LSI juga, Program Studi Master of Social Innovation and Entrepreneurship. Dulu sebelum S1 di BINUS, ekstensi aku D3 di Universitas Erlangga, ambil program studi manajemen perbankan, terus lanjut ekstensi di BINUS online dengan program manajemen bisnis. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja, Mas Wendri. Oke, thank you Mas Diva. Ya, teman-teman, aku izin ambil waktu kalian mungkin sekitar 10-15 menit ya, nggak lama jelasin beberapa tips soal essay dan wawancara seperti yang diamanatkan gitu ya oleh teman-teman panitia dari BINUS Management. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya di tengah jalan atau pertanyaan mungkin di akhir ya, Mbak Lia ya. Tapi apakah boleh bertanya via kolom chat begitu? Ini sistemnya nanti gimana? Untuk pertanyaan nanti di akhir setelah pemaparan materi Di akhir bisa ya. langsung raise hand atau Oke, nanti aku bacain di kolom chat. oke, siap. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu nanti kita bertanya jawab di akhir setelah presentasi dari aku dan Mas Diva gitu ya. Ya, jadi eh, aku akan sharing sedikit soal tips essay dan wawancara yang mana ini dua tahapan yang cukup krusial di dalam pendaftaran LPDP yang sebetulnya dua dari mungkin sekian banyak yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan ya dalam hal apply beasiswa LPDP. Tapi kenapa dikerucutkan jadi esai dan wawancara? Karena menurutku ini dua hal yang memang krusial. Dan esai itu sebetulnya ada di salah satu tahapan yang harus kalian lalui, tapi eh, dia cuma sebagian di salah satu tahapan tersebut. Jadi kalau nanti teman-teman browse eh, tahapan pendaftaran LPDP itu terbagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama tuh tahap seleksi administrasi. Itu teman-teman nanti akan diminta untuk salah satunya menulis esai, rencana kontribusi setelah kembali, setelah lulus nanti apa, kemudian seperti profiling diri gitu ya. Nanti teman-teman diminta upload CV, em, diminta surat rekomendasi, kemudian bahkan teman-teman akan diminta menuliskan beberapa pengalaman yang membanggakan, misalnya yang kurang membanggakan, eh, keunggulan dan kelemahan kalian juga akan diminta tulis nanti di tahapan yang pertama ini. Tapi kami sengaja highlight di sini bagian essay karena ini memang yang cukup krusial begitu ya. Tahapan kedua itu ada tahap seleksi bakat skolastik. Ini mungkin kalau teman-teman familiar di kalau tes CPNS tuh ada TPA ya namanya, tes potensi akademik setahuku. Itu semacam tes psikologi, ada soal-soal matematika yang mana teman-teman BINUS pasti aku yakin sangat mempunyai kapabilitas untuk bisa melewati itu semua gitu ya. Nah, tahap terakhir adalah wawancara yang nanti akan aku jelaskan juga. Untuk yang pertama, di tahap administrasi ini, tadi seperti yang aku sampaikan, ada essay, yang mana sebetulnya LPDP tuh kasih judul biasanya eh, kontribusi setelah lulus, begitu. Kontribusi untuk negeri setelah lulus. Dan ya, di sini aku cuma tulis satu poin waktu sempat ngobrol sama Mas Diva, tektokan mau sampein apa ya, gitu. Aku yakin banget cuma satu hal ini yang memang sangat perlu untuk disampaikan karena ini yang aku alami gitu ya. Esai itu menurutku hasil dari refleksi.
hasil dari kita berkontemplasi, hasil dari kita lihat diri kita siapa sebetulnya. Karena walaupun yang diminta adalah eh, kontribusi setelah lulus, tapi yang aku yakini untuk melihat di masa depan aku akan jadi siapa, aku perlu lihat sekarang aku siapa sih gitu. Sementara untuk aku melihat sekarang aku ini siapa, aku juga perlu lihat lagi pencapaian yang aku lakukan, semua hal yang jadi pengalaman yang pernah aku alami di masa lalu juga eh, perlu untuk aku recall kembali gitu ya. Karena hal-hal tersebut yang membentuk aku di masa kini. Dan masa kini itu yang akan jadi modal untuk aku tuliskan dan aku harapkan di masa depan aku akan jadi orang seperti apa gitu. Jadi eh, di essay itu aku benar-benar eh, tulis gitu ya. Satu idea yang dikemukakan oleh Steve Jobs. Kalau teman-teman nanti punya waktu boleh share, boleh search pidatonya Steve Jobs waktu lulus dari, aku lupa kampusnya di US ya, salah satu kampus di US gitu. Nanti teman-teman boleh lihat deh, itu sangat inspiratif menurutku. Salah satu ide yang dikemukakan adalah connecting the dots. Yang mana singkat cerita, connecting the dots ya itu Steve Jobs sebagai pendiri Apple juga mungkin nggak melihat dirinya di masa depan waktu itu ya, di masa lampau nih. Mungkin dia nggak melihat dirinya akan jadi CEO Apple gitu. Tapi ketika dia coba tarik benang merah, oh ada beberapa pertemuan di masa lampau dengan beberapa orang yang dia rasa eh, revolusioner begitu ya untuk hidupnya, dan melihat masa kini dia jadi orang yang seperti apa. Pada akhirnya di masa depan dia berhasil menjadi CEO. Idea yang sama juga aku gunakan dan kemudian aku gunakan sebagai eh, framework ya atau rangkaian dalam menulis esai itu. Jadi eh, aku lihat kembali masa laluku apa, pengalamanku apa aja, dan sekarang aku Wendrik yang siapa gitu. Itu aku tuliskan di LPD, essay LPDP itu. Kemudian future-nya aku mau menjadi apa juga pada akhirnya jadi konklusi atau bagian akhir di esai. Ya, mungkin itu kurang lebih untuk bagian essay. Kita lanjut dulu ke wawancara. Ya, thank you Mas Diva. Nah, kalau untuk wawancara sendiri, aku sebetulnya nggak punya tips yang gimana banget nih, karena pasti teman-teman punya apa ya, preferensi masing-masing dalam em, gaya melakukan wawancara gitu ya. Tapi mungkin aku akan coba share berdasarkan pengalaman em, dan bagaimana aku melihat wawancara LPDP gitu. Atau mungkin sebetulnya wawancara beasiswa apapun ya di luar LPDP juga ini sangat bisa masuk konteks yang sama gitu. Aku tuh selalu melihat wawancara itu tuh seperti kita lagi pitching gitu ya, atau mungkin kita lagi jelasin aku siapa sih ke calon investor gitu. Nah mungkin teman-teman BINUS nih yang apalagi jurusannya mungkin rata-rata di sini manajemen ya, atau teman-teman alumni mungkin juga ada di sini yang pasti sudah sangat familiar dengan idea pitching dan menjelaskan eh, produk yang bisa kita tawarkan ke calon investor tuh apa gitu. Nah, aku selalu menganggap wawancara itu seperti itu. Jadi, mindset yang aku tanamkan ketika interview dengan pewawancara LPDP adalah produk apa nih yang bisa aku jual sehingga mereka tertarik untuk invest ke aku. Jadi, itu mindset yang benar-benar aku tanamin waktu wawancara, dan mungkin nanti di tanya jawab aku bisa share lebih detail gitu ya, persiapan apa aja yang aku lakukan, apakah ada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang mungkin mereka rancang atau gimana gitu ya, suasana wawancaranya nanti aku bisa share ke teman-teman juga. Tapi kurang lebih framework yang aku punya dalam wawancara adalah seperti itu, investasi jangka panjang. Dan tentunya kalau kita mau produk kita tuh dilihat gitu ya atau dibuat tertarik oleh si pewawancara, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita punya keunikan apa yang bisa ditawarkan. Karena eh, wawancara adalah tahap akhir LPDP, teman-teman. Jadi kalian nanti akan melalui dua tahapan sebelumnya, dan
ini udah kayak disortir sebagai yang unik nih gitu. Tapi dari yang unik ini tuh juga mungkin ratusan ribuan orang juga masih unik kan ya. Jadi kita tetap perlu cari eh, poin unik apa yang kita punya gitu yang bisa jadi daya tarik oleh si pewawancara gitu. Yang mana sebetulnya kalau di trace back lagi eh, akan lebih baik ketika kalian bisa menuliskan keunikan dan hal yang berbeda tersebut bahkan sedari tahap administrasi di bagian esai pun itu sangat bisa untuk dituliskan keunikan dan eh, perbedaan yang kalian punya dari calon awardee yang lain gitu ya. Itu hal penting. Dan mungkin terakhir konsistensi mimpi dengan visi misi Indonesia. Ya karena ini sebetulnya ada kaitannya dengan investasi jangka panjang tadi. Karena tentunya teman-teman dari LPDP juga mengharapkan apa ya ini bukan investasi bodong gitu ya. Jadi mereka pasti mengharapkan investasi ini ada returnnya gitu. Gak mau rugi. Yang mana interest mereka adalah untuk memajukan negara kita Indonesia gitu. Jadi kalau kita bisa menempatkan beberapa em, visi, misi, dan aspirasi kita untuk Indonesia ke depannya, mungkin itu bisa jadi daya tarik juga bagi si pemberi beasiswa atau dalam hal ini adalah LPDP gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit beberapa gambaran atau tips yang bisa aku berikan soal esai dan wawancara. Nanti selebihnya boleh kita perdalam lebih lanjut ya di sesi tanya jawab bersama Mbak Lia dan Mas Diva juga. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke topik selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mas Diva. Silakan. Oke, terima kasih Mas Wendrik. Itu tadi cukup menggambarkan em, sekilas, tapi cukup jelas tentang gimana sebenarnya wawancara dan essay dari LPDP. Ya. Nah, oke teman-teman, sekarang aku akan masuk ke bagian di kampus essay atau sebenarnya gimana sih kita tuh menuliskan essay, struktur yang kayak gimana yang sebenarnya bisa kita submit ke kampus gitu. Jadi em, sebelum memulai konteksnya, aku akan cerita em, kalau misalkan mau melanjutkan S2 atau master ke luar negeri itu pasti hampir di semua websitenya kampus kita tuh diminta untuk membuat yang namanya personal statement atau motivation letter. Nah, itu sama. Tapi di sini eh, biasanya setiap program studi itu punya requirements yang berbeda-beda. Kayak misalkan programku dengan program Mas Wendrik itu mungkin beda. Karena kalau di aku, itu aku diminta untuk membuat 3 essay. Nah, jadi satu essay itu 500 kata. Atau ada yang satu program, dia cuma membuat satu essay dengan minimal 1.500 kata. Atau eh, kurang dari 2.000 kata. Atau hanya 1.000 kata. Jadi itu sangat beragam. Kemarin setelah diskusi sama Mas Wendrik, akhirnya kita mencoba menemukan formula yang mana karena ini ranahnya adalah LPDP, jadi essay-nya ini dibuat yang nantinya bisa juga diaplikasikan di essay-nya LPDP gitu. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ada 4 pilar poin, ada course alignment, academic support, specific purposes, sama study term. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan pertama adalah course alignment. Nah, sebenarnya seberapa jauh sih program studi di satu universitas itu sesuai dengan goals kalian, dengan career path kalian, dan dengan pengembangan Indonesia secara keseluruhan di waktu yang akan datang. Yang konteksnya adalah bisa langsung dihubungkan dengan isi LPDP. Karena gini, misalkan program studinya Mas Wendrik itu kan em, yang berhubungan dengan international relations dan program studi saya juga yang berhubungan dengan bisnis sebenarnya sangat banyak sekali program studinya itu. Bahkan di Indonesia pun untuk S2 dalam negeri juga mempersiapkan itu. Mungkin S2 MBA di beberapa kampus atau program manajemen itu cukup banyak. Tapi sebenarnya apa yang bisa membedakan itu kayak oke, akhirnya saya memutuskan untuk oh
memang LSI ini tepat pilihan saya. Dan mungkin Mas Hendrik, oh oke, mungkin LSI ini tepat pilihannya gitu. Karena itu adalah balik lagi ke aspirasi teman-teman. Jadi em, yang akan saya gambarkan misalkan dari saya sendiri, saya tuh sebenarnya pengen belajar tentang social innovation dan entrepreneurship. Jadi sebenarnya gimana sebuah bisnis atau sebuah usaha itu bisa memberikan dampak sosial untuk sekitar. Tapi kalau sebenarnya kita lihat terkait dampak sosial atau yang akan kita lakukan untuk sekitar itu kan sebenarnya banyak ya ranahnya. Mungkin banyak orang yang akan menghubungkan dengan mengurangi polusi, high pollutant, atau mengurangi plastic waste, sampah di lautan, dan sebagainya. Karena itu bagian kita mengelola dampak sosial. Tapi yang ingin saya tekankan, yang ingin saya pelajari lebih dalam adalah tentang pengembangan pemuda dan pemberdayaan em, orang-orang yang secara pendidikan itu enggak em, terbatas, jadi sangat berjuang untuk mencari kerja misalkan. Jadi memang fokusnya udah saya fokuskan dan kebetulan di LSI ini mencakup itu semua. Semuanya mencakup di situ. Oh, oke, akhirnya saya pilih Social Innovation dan Entrepreneurship di LSI. Padahal di UK itu sebenarnya juga banyak. Ada di University of Warwick, ada di University of Birmingham, Manchester, dan University of Edinburgh. Itu sangat banyak, tapi memang pastikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh nih, di sini teman-teman yang dari program online, manajemen bisnis atau accounting. Nah, sebenarnya tuh apa sih aspirasinya ke depan itu pengen mau buat apa gitu. Yang kemudian teman-teman harus mencari butuhnya ini apa gitu. Karena ketika kalian sudah menemukan goals-nya, sudah paham, jadi course yang ada di dalam program studinya itu, mata kuliahnya, itu sangat membantu kalian dari berbagai macam aspek. Nah, jadi nanti ketika kalian nulis itu sangat enak untuk meringkas dan merangkum gimana nih ya untuk nulisnya gitu. Karena kalian udah paham sama course-nya. Nah, dari mana kita tahu kalau course-nya ini akan align dengan career path atau goals kita ke depan? Teman-teman bisa langsung ke website masing-masing kampus dan em, biasanya di bulan-bulan sekarang ya, Mas Wendrik, itu udah mulai pembukaan lagi pendaftaran untuk kuliah di tahun depan. Jadi pasti setiap program studi em, daripada yang mau teman-teman daftar itu sudah sangat update. Dari course-nya sudah update, dari jumlah em, mata kuliahnya, study term-nya seperti apa itu sudah ada semua. Tuh. Oke, terus poin yang kedua ada academic support. Jadi kalau academic support, em, lihat tentang lab facilities, fasilitas lab untuk teman-teman yang mau ngambil research, dan profesor, terus research topiknya mau seperti apa, student well-being center. Jadi em, sebenarnya aktivitas apa aja yang bisa menunjang balance kita antara akademik dan well-being kita selama di negara tempat kita studi. Terus talks and workshops, em, siapa saja yang sebenarnya em, mengisi di workshop-workshop yang diadakan oleh kampus atau seminar yang diadakan oleh kampus, termasuk expertise, courses, dan passions. Karena sebenarnya perlu diingat teman-teman, untuk melanjutkan master itu sebenarnya sedikit kompleks karena sangat banyak yang perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi memang tujuan kita tuh adalah belajar, tapi gimana kita bisa men-set up balance antara kegiatan akademik dan well-being kita sendiri sebagai seorang mahasiswa di negara tersebut. Jadi itu perlu dilihat semua. Jadi ketika nanti teman-teman sudah buka websitenya, terlihat nih, oh iya aku mau misalkan program studi manajemen, eh, misal di manajemen strategi di LSI. Oke, ini course-nya aku udah butuhin nih. Terus habis itu kalian bisa lihat summary dari program studinya. Kayak sebenarnya research topiknya itu lebih ke apa dan tujuan dari program studinya itu apa gitu. Karena
pilar-pilar ini yang sebenarnya lebih menguatkan kalian, yang lebih menunjukkan passion kalian untuk studi di kampus tersebut. Nah, lalu ada specific purposes. Eh, Mungkin akan sedikit sama dengan em, program studi atau em, program studi atau alternatif lain yang ada di kampus-kampus lain. Misalkan waktu itu saya juga daftar di beberapa kampus di UK, saya juga daftar di Glasgow, yang program itu cukup mirip dengan yang ada di LSI. Saya daftar di Birmingham, Manchester juga, di Warwick, dan beberapa kampus di Australia dan New Zealand, yang alhamdulillah juga saya dapat LON-nya. Tapi em, gimana sih sebenarnya kamu tuh bisa menentukan yang terbaik untuk kamu? Nah, ini. Jadi ini tuh nanti kenapa kamu harus bisa menentukan satu? Karena ketika nanti balik lagi yang dijelaskan oleh Mas Wendrik, menjelaskan di essay, di interview LPDP, itu hal-hal ini tuh menjadi pilar yang sangat kuat gitu. Karena salah satu pilar yang kuat gimana bisa securing LPDP adalah seberapa paham kamu tentang apa yang mau dipelajari dan kenapa kampus itu, kenapa kampus A, kenapa nggak kampus B, kampus C itu em, cukup krusial juga. Kemudian em, bisa memberikan poin berat misal untuk kalian untuk mendapatkan chance dapat beasiswa LPDP-nya. Jadi em, gimana sih sebenarnya milih yang terbaik itu bisa dikembalikan lagi ke academic supportnya gimana, ke course alignment-nya gimana gitu, dan eh, apa yang akan kalian lakukan dengan ilmu itu. Karena sebenarnya studi ini kan menjembatani kalian yang sekarang dengan aspirasi kalian di masa depan itu mau ngapain. Dan study term, apakah itu 1 tahun atau 2 tahun itu perlu juga dipertimbangkan. Karena kalau mostly di UK sendiri itu program studinya 1 tahun. Untuk yang 2 tahun tuh mungkin yang by research atau penelitian atau mungkin beberapa program studi yang berhubungan dengan kebijakan itu juga 2 tahun. Kenapa study term ini penting kalian pertimbangkan? Karena ini juga berhubungan dengan apa skema kalian untuk ke depan. Kayak em, waktu aku milih ke sini, aku tahu nih kayak oh kayaknya dari pengalamanku sekarang, ini juga balik lagi ke connecting the dots-nya Mas Wendrik. Pas experience sama future itu aku sebenarnya butuh waktu berapa lama sih untuk belajar. Nah, itu yang bisa mengukur tuh siapa? Itu kita sendiri. Karena aku rasa kayak, oh oke, kayaknya setahun seharusnya cukup nih untuk kemudian aku melakukan hal ini. Gitu. Nah, jadi 4 pilar ini tuh cukup penting menurutku. Karena di personal statement itu pasti yang ditanyakan itu adalah motivasi, kayak kenapa kamu mau studi. Terus kamu juga harus jelaskan course-nya, profesornya, dan yang terakhir ini yang paling penting itu gimana studi di sini itu bisa menunjang karir kamu gitu. Jadi kalau pengalaman saya itu kan ada 3 essay, itu pertanyaan seperti itu. Essay pertama itu em, jelaskan kayak apa yang udah kamu kontribusikan di bidang ini, which is di social innovation dan entrepreneurship yang udah pernah dilakukan. Terus yang kedua ditanya kayak bagaimana program ini bisa menunjang karir dan aspirasi kamu ke depan gitu. Dan essay yang ketiga itu saya ditanya kayak kenapa LSI? Nah itu, jadi dibagi 500 kata gitu. Mungkin ini dari saya. Nanti untuk selengkapnya mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab bersama Mas Wendrik dan Mbak Lia. Oke. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lia. Terima kasih Mas Hendrik dan Mas Diva. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu kira-kira via chat atau langsung raise hand? Kalau enggak aku yang nanya. Oke, Kak Aurelia monggo. Silakan di-unmute aja langsung. Oke, halo Mas Diva dan Mas Mendrik. Aku Ya. punya pertanyaan. Kalau untuk daftar
LPDP itu sebenarnya membutuhkan LOE dulu atau nggak usah ya? Kalau membutuhkan itu, kira-kira budget yang kita perlukan untuk mendaftar ke beberapa kampus itu berapa ya, Mas? Kasih. Mungkin Mas Hendrik bisa menjawab lebih dulu. Oke, nanti kalau kurang boleh ditambah ya, Mas Diva. Ya, thank you pertanyaannya Mbak Aurelia. Jadi mungkin nanti Mbak Aurelia boleh cek website LPDP juga. Setauku tuh ada satu section yang judulnya General Policy LPDP, di mana di situ ada rangkuman mendetail ya soal eh, tahapan apa aja yang harus dilalui, kemudian berkas-berkas apa aja yang perlu disiapkan segala macam. Termasuk tadi soal apakah ada jalur yang LOA atau tanpa LOA juga bisa gitu ya. Setauku kalau memang belum berubah, terakhir aku daftar dan mungkin di tahun yang sama dengan Mas Diva, memang LPDP menawarkan dua jalur. Yang pertama jalur non LOA, itu yang aku tempuh. Jalur letak perbedaannya adalah kalau jalur non LOA mengikuti semua tahapan yang tadi aku sempat jelaskan. Tahap administrasi, seleksi bakat skolastik, dan interview. Sedangkan jalur yang kedua, jalur dengan LOA, itu em, perbedaannya adalah kita nggak perlu lagi mengikuti seleksi bakat skolastik yang tahapan kedua. Jadi setelah eh, submit apa namanya administrasi dan kalau lolos akan langsung diikutkan ke wawancara, tahapan wawancara. Bedanya itu kalau untuk persiapan budget mungkin em, setauku dokumen LOE yang bisa diupload hanya satu universitas, betul ya Mas Diva ya? Betul, betul, iya. Iya, jadi eh, walau kalau sorry kembali lagi ke jalur non LOE yang aku ambil tadi, kalau kita belum punya LOE dan kemudian memilih untuk mengikuti jalur non LOE, kita akan diminta untuk memilih tiga eh, kampus yang akan kita incar dan jurusannya masing-masing begitu ya. Jadi let's say nanti keterima beasiswanya, baru nanti kita atau bahkan sebelum keterima gitu ya kita bisa hunting nih mulai kejar apply ke salah satu dari tiga opsi tadi. Sedangkan kalau jalur LOE yang bisa kita upload tuh cuma satu. Jadi sebetulnya tadi kalau pertanyaannya untuk persiapan budget mungkin cuma menyiapkan budget sesuai dengan kampus yang mau kita lampirkan LOE-nya gitu ya. Mungkin kurang lebih itu ada tambahan dari Mas Diva. Oh iya, mungkin sedikit menambahkan yang dari Mas Wendrik itu tadi udah betul. Jadi memang ada dua jalur dan kebetulan saya waktu itu memang sama kayak Mas Wendrik jalur non LOA. Jadi saya mendaftarkan dulu tiga kampus, eh, tapi tidak mengupload LOA-nya. Dan saya ikut tes bakat skolastik yang tes tulis itu. Dan kalau misalkan jalur LOA itu hanya bisa satu yang diupload gitu. Nanti langsung ke interview. Dan mungkin untuk terkait dengan budget sebenarnya em, gini Mbak Aurelia, Mbak bisa melihat ke kampusnya karena sebenarnya ada yang tanpa biaya, ada yang harus bayar dan ada yang bisa dinegosiasikan. Jadi misal waktu saya daftar ke Glasgow, itu University of Glasgow, itu saya kebetulan dibantu sama agen di Indonesia itu saya di wave. Jadi yang harus bayar sekitar 25 pound sterling, mungkin sekitar 500 ribu ya, itu di wave. Jadi saya nggak perlu bayar gitu. Atau waktu itu saya juga daftar ke Australia itu juga dibantu di wave. Jadi saya juga nggak bayar gitu. Atau nanti misalkan em, di websitenya kampus itu juga waktu itu saya juga daftar di Bristol, University of Bristol itu mereka bahkan eh, ngasih satu link atau satu kayak Google Docs gitu, Google Form yang mana kita bisa menuliskan kayak kenapa kita nggak bisa bayar gitu, kendalanya di mana gitu. Itu sih. Jadi kalau budget mungkin bisa disesuaikan dari em, seberapa banyak yang kampus yang mau dipilih dan seberapa banyak kampus yang harus mengeluarkan uang gitu. Nah, tapi saat disclaimer lagi kalau di LSI itu sayangnya nggak bisa di waive dan harus bayar. Betul ya Mas Wendrik?
Betul, betul Mas Diva. Oh, sorry, nambahin satu lagi. Tapi benar tadi yang Mas Diva juga sempat sampaikan, bahkan ada beberapa kampus yang menggratiskan ya, tanpa opsi wave. Memang mereka buka opsi nggak bayar gitu. Aku sempat daftar ke SOAS University of London waktu itu dan itu sama sekali nggak dipungut biaya memang. Jadi mungkin Mbak Aurelia nanti bisa cek kembali regulasi masing-masing kampus yang dituju bisa jadi punya regulasi yang berbeda soal administrasi pendaftaran ke kampusnya gitu ya. Betul. Oh ya, dan ini satu. Mungkin tipsnya ini Mbak Aurelia. Teman-teman saya itu sering ikut em, education fair-nya yang diselenggarain sama agent-agent di Indonesia yang untuk kuliah ke UK atau kuliah ke Australia, dan nanti dari kampusnya tuh biasanya suka ngasih voucher gratis untuk daftar ke kampus. Nah, mungkin nanti itu bisa dicari infonya di mungkin di Instagram atau bisa dicari di Google, itu banyak. Semoga menjawab. Gimana Mbak Aurelia? Apakah menjawab atau ada pertanyaan lain? Sudah Mbak Lia, makasih. Makasih Mas Diva, makasih Mas Hendrik. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan lain? Bisa langsung raise hand atau ya chat. Atau aku mau nanya dulu deh ke Mas Diva atau Mas. Oke, Oh boleh. iya, Langsung boleh. silakan. Silakan Mas Jun. Langsung di unmute aja. Mas Jun. Halo, halo Kak. Halo, Oke, halo. silakan. Apakah suaraku ada? Ada, Ya, ada. Oh, ada. Oke. Jadi Kak, aku mau nanya. Kalau misalnya kan esai itu bisa tulis bahasa Inggris, bisa tulis bahasa Indonesia kan? Itu better tetap bahasa Inggris atau Indonesia? Oke, mungkin nanti Mas Diva boleh tambahin ya soal ini. Tapi kalau dari pandanganku pribadi, sebetulnya memang LPDP sendiri nggak punya regulasi khusus untuk ini ya. Apakah harus dituliskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Jadi sebetulnya mereka membebaskan, yang artinya senyamannya kita, senyamannya kalian yang akan daftar nanti menggunakan bahasa yang mana. Tapi kalau aku pribadi, waktu itu memang menggunakan bahasa Inggris, yang mungkin menurut pandanganku pribadi bisa jadi nilai plus begitu ya, ketika mereka lihat, oh aku punya kapabilitas untuk menulis esai setidaknya dalam bahasa Inggris, yang bisa jadi eh, akan jadi daya tarik tersendiri bagi eh, si pemberi beasiswa begitu ya. Tapi sebetulnya nggak ada regulasi khusus tahu soal itu ya. Betul ya Mas Divan? betul, betul Mas Hendrik. Jadi mau nambah yang dari Mas Hendrik, sebenarnya lebih ke konsistensi aja. Mungkin kalau aku bisa kasih saran, kalau mau bahasa Indonesia semua aja dari awal sampai akhir. Kalau mau bahasa Inggris aja dari awal sampai akhir. Dan itu tidak mendeskripsikan apakah em, lolos atau enggaknya LPDP, itu nggak dilihat dari situ. Karena aku juga punya teman yang juga kuliah di sini, di London, yang memang dia full pakai bahasa Indonesia isinya. Cuman mungkin memang kemarin aku pakai bahasa Inggris karena lebih ke mau kayak ya karena mau kuliah di Inggris gitu. Jadi biar tahu aja gitu. Oh ya udah gitu. Itu sih. Thank you. Sama satu lagi sih Kak. Itu kan ada 3 pilihan ya buat universitasnya. Itu urutan 1, 2, 3 itu apakah ada kita, misalnya kita lebih prefer yang pertama, itu menurut preferensi atau emang 3 itu ya karena memang yang disediain datanya mereka aja. Oh, Sorry, yang bagian terakhirnya boleh diulang nggak ya Mas? Tadi kenapa Oh, gimana? sorry. Eh, Em, jadi itu apakah kayak urutan pilihan kita yang dari utama dulu, habis itu sama yang the list yang kita mau, atau itu cuma kayak kuota aja yang kayak cuma 3 aja gitu pilihannya, tapi nggak ada preferensi kayak harus urutan 1, 2, 3 gitu. hmm,
Oke. Mau dijawab oleh Mas Mas Diva Menteri, dulu, boleh? Monggo. boleh Mas Menteri dulu silakan. Dari aku. Oke, oke. Ya, setauku memang tetap di ranking gitu ya. Sebetulnya mereka mengharapkan kita pasti memilih prioritas pertama. Dan itu setauku yang jadi acuan mereka nanti ketika wawancara, setidaknya dari pengalamanku waktu itu mereka akan tanyakan kenapa pilihan pertamanya Universitas A misalnya dengan jurusan eh, tersebut gitu ya. Kenapa pilihan keduanya ini gitu? Kenapa enggak em, yang pilihan kedua ditaruh di yang pertama nih atau apapun gitu. Misalnya pertanyaan seputar itu ya. Jadi eh, itu akan jadi pertanyaan untuk mereka. Tapi sangat mungkin sebetulnya untuk memilih atau nanti kemudian teman-teman yang jadi awardee gitu ya. Kemudian pada akhirnya memilih dan masuk untuk kuliah di pilihan kedua, ketiga itu sangat bisa secara teknis. Tapi pilihan yang ada ketika kalian mengikuti proses pendaftarannya nih, itu bisa jadi sesuatu yang ditanyakan nanti ya oleh si pewawancara. Gitu. Jadi memang sebaiknya dipilih atau di ranking sesuai dengan pilihan yang memang kalian paling yakini, oh ini pilihan pertamaku, ini kedua, dan ini ketiga. Begitu. Ada tambahan Thank mungkin you, dari Kak. Siva? Ya. Oke, mungkin aku juga akan nambahin sedikit. Itu aku sangat setuju sama Mas Wendrik. Mungkin ranking, nah ranking itu sebenarnya bisa by kampus atau by subjek kalau teman-teman paham. Cuman sebenarnya kalau mau diurutkan tidak sesuai ranking itu sangat-sangat tidak apa-apa karena sebenarnya dicari sama LPDP itu kayak kenapa kampus ini yang paling ada di atas gitu. Mereka cuma ingin tahu sih kayak prioritasnya di mana gitu. Karena ada juga beberapa teman aku yang mengurutkan itu memang sesuai kemauan mereka. Jadi mungkin ada yang kampusnya sebenarnya peringkatnya di atas secara global ranking, tapi sama mereka dimasukkan di urutan kedua atau ketiga gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi eh, once kita lolos itu sebenarnya kita bisa milih masuk yang ke satu, kedua atau ketiga itu benar banget karena sebenarnya aku juga pilihnya tuh akhirnya kampus kedua daripada kampus pertama karena banyak pertimbangan gitu. Itu sih. Oke, thank you, Kak. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang pertanyaan? Sore, halo. Oh, boleh Mbak Dian. Halo, Iya, oke. selamat Saya sore. mau tanya nih, boleh di-share nggak? Itu kayaknya baik LOE dan non-LOE itu kan ada tahap terakhir yaitu interview ya. Boleh tolong di-share do dan don'ts-nya yang bisa kita lakukan selama dan tidak lakukan selama interview dong. Thank you. Ya. Oke, Um, mungkin aku akan coba jawab dulu ya, Mas Hendrik. Aman ya? Kalau monggo, monggo. untuk interview ya, untuk do's dan don'ts. Mungkin yang do's-nya itu em, yang pertama ini sih, ini tips pribadi ya. Pertama, kenyang, perutnya harus kenyang dulu karena jujur interviewnya itu mungkin akan 45 sampai 1 jam, 45 menit sampai 1 jam. Kenapa harus kenyang? Karena eh, itu tuh kalau kita deg-degan tuh nggak enak rasanya. Jadi waktu kenyang itu jadi tenang semuanya. Kalau itu aku dulu pertama kenyang dulu dan tenang. Dan yang kedua em, relax. Jadi dalam artian jawab pertanyaan yang ditanyakan gitu. Nah, the thing is biasanya habit kita itu kan sangat suka bercerita ya orang Indonesia itu. Misalkan nih kita ditanya kayak kenapa kamu mau sekolah ke LSI gitu. Pasti kita akan cerita dulu kayak oh iya karena em, UK itu bagus gini 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 gitu. Padahal sebenarnya yang ditanya adalah konteks LSI. Jadi jawab pertanyaan yang ditanyakan. Udah, jadi sampai situ aja gitu. Karena kalau misalkan interviewernya itu ngerasa kayak kurang, kurang informasi, mereka pasti akan tanya balik gitu. Kalau mereka sudah merasa cukup, mereka akan berhenti untuk bertanya. Nah, itu dua hal yang penting. Terus satu lagi mungkin ketika jawab em, percaya diri boleh, tapi em, dengan em, logika atau realita yang sangat em, yang sesuai aja, sesuai dengan apa yang ditulis dan seadanya informasi. Tidak perlu ditambah-tambahkan, tidak perlu dikurang-kurangkan. Itu sih. Kalau downs-nya sebenarnya em,
jangan gugup, meskipun ini sebenarnya em, susah juga, pasti akan gugup juga karena aku waktu itu juga cukup gugup, tapi yang tenang dan em, jangan em, kalau misalkan interviewnya online itu fokus ke kamera gitu. Jadi mungkin bisa belajar dari sekarang itu gimana supaya nanti kita tenang ngobrolnya sama mereka. Itu sih mungkin dari Mas Wendrik ada yang mau ditambahin. Ya, thank you, Mas Diva. Aku nambahin sedikit aja dan mungkin menyampaikan kesetujuan dengan apa yang Mas Diva sampaikan tadi. Yang apalagi untuk urusan yang pertama ya, soal kenyang itu wajib banget, teman-teman. Aku eh, sejujurnya eh, sempat 2 kali untuk tes LPDP. Yang pertama tuh gagal dan gagalnya di tahap interview memang. Tapi di kedua tahapan ini, sorry, di kedua kali attempt percobaan ini, memang yang berbeda adalah aku lebih nyiapin secara fisik seenggaknya dan mental untuk yang kedua gitu ya. Yang kedua itu aku sampai waktu itu sebetulnya sedang sedang bekerja, jadi sempat cuti dulu bahkan dari 1 hari sebelum interviewnya untuk ya udah nyiapin lagi semuanya, lihat berkas-berkas lagi, esainya apa yang aku tulis dulu, kemudian eh, ya coba untuk relaksasi pikiran dan tubuh aja gitu, bahkan dari 1 hari sebelumnya gitu. Kemudian tadi soal eh, eh, betul ya, kebiasaan orang Indonesia yang suka bercerita itu juga tepat sekali yang apa Mas Diva sampaikan tadi. Jadi memang diusahakan untuk jawab straight eh, to what the question ask gitu ya. Itu penting banget. Dan ya kalau aku pribadi memang tadi menanamkan mindset eh, interview itu seperti kita lagi pitching atau lagi ngejual produk yang mau kita tawarkan tuh apa sih ke calon investor. Itu benar-benar aku tanamkan banget. Yang mana menurutku walaupun mereka nggak tuliskan nih alasan kegagalanku di percobaan pertama apa, tapi menurutku kegagalanku di percobaan pertama waktu itu adalah itu, gagal untuk meyakinkan mereka kalau eh, produk yang bisa aku tawarkan ke LPDP itu cukup eh, apa ya, menjanjikan untuk bisa memberikan mereka return nih kalau mereka invest ke aku. Dan itu yang aku coba benahi di tahapan kedua. Dan eh, ya mungkin beberapa persiapan teknis juga sangat bisa dilakukan. Teman-teman sangat bisa melakukan mock up interview gitu ya. Bisa latihan dulu sama teman terdekat kah, atau mungkin sebetulnya ada beberapa alumni atau penerima beasiswa LPDP yang biasanya menawarkan eh, apa ya, mentoring begitu ya untuk bantu teman-teman yang lagi mau apply, bisa seperti apa ya, simulasi simulasi interview gitu ya. Dan mungkin kalau aku pribadi juga menyiapkan notes eh, kira-kira pertanyaan apa nih yang akan diajukan. Dan notes itu aku buat kerangkanya yang kurang lebih aku ambil dari esai. Jadi memang sebetulnya pertanyaannya itu nanti yang keluar juga seputar esai sih ya, Mas Diva. Kalau seperingatanku tuh yang ditanya kenapa mau kuliah di universitas ini, kenapa harus di UK misalnya, kenapa nggak jurusan lain, jurusan ini signifikansinya apa dengan Indonesia. Pokoknya sebetulnya mungkin 80-90% pertanyaan itu udah dimuat di esai. Jadi kalau teman-teman bisa kuasai esainya dan memang itu pengalaman pribadi teman-teman, pastinya gitu ya, ya harusnya dalam wawancara pun bisa dilakukan dengan baik gitu. Itu mungkin tambahan dariku. Oke, Semoga ada satu menjawab. lagi sih yang Ya, silakan. menurutku cukup penting. Em, jadi gini, yang dasnya pertama itu kalian harus paham apa yang membedakan kalian sama peserta lain. Jadi mindsetku waktu itu sebelum masuk interview adalah aku sudah memahami kayak ini pasti tuh yang daftar program entrepreneurship either ke luar negeri atau S2 dalam negeri itu bukan cuma aku. Nah, apa yang bisa mendrive aku ini beda gitu. Oke, misalkan Mas Hendrik daftar antropologi. Pasti akan banyak juga yang daftar antropologi, tapi apa yang membedakan kita dari yang lain? Nah, itu ceritanya kalian sendiri yang punya. Jadi waktu itu aku mindsetnya kayak, oke setelah aku di interview, mungkin interviewer ini akan pindah ke peserta lain gitu. Tapi kayak bagaimana ketika si interviewer ini sudah menginterview 10 sampai 20 orang, mereka tuh masih ingat si Diva.
mereka masih ingat si Wendrick misalkan gitu. Itu juga penting gitu. Itu sih. Diferensiasi ya. Oke, Betul, thank betul. you ya. Ya. Thank you pertanyaannya Mbak Dian. Semoga terjawab ya. Oke, antusias banget ya ternyata yang nanya. Ada lagi nggak teman-teman? Saya izin bertanya, Mbak, Boleh, guys. Mbak siapa Silakan. tadi ya? Mbak Lia ya, oke. Salam kenal Mas Diva, Mas Wendrik. Salam kenal Mbak Senang banget hari ini bisa dapat insight baru ya. Cuma saya mau tanya nih sama Mas Diva. Kebetulan jurusan saya sama Mas Diva ini mirip-mirip ya, relate gitu. Jadi saya itu D3-nya perbankan di Universitas Brawijaya. Kemudian saya Oh, lanjut di Beyond, Beyond di manajemen bisnis. oke, Nah, yang ya. mau saya tanya nih, tadi kan saya sempat lihat profilnya Mas Diva itu ambilnya Master of Science ya, Mas, jurusannya Social Innovation and Entrepreneurship. Nah, Betul. kalau dilihat nih dari jejak mulai dari diploma sampai ke S1 kan dari manajemen perbankan terus ke manajemen bisnis nyambung ke S2. Mungkin dari D3 ke S1-nya sedikit ada perbedaan dari sisi materi spesifiknya ya, perbankan ke bisnis gitu. Hmm, Dari S1 ke S2-nya mungkin eh, sedikit nyambung karena kan sama-sama bisnis ya Mas ya. betul. Nah, saya mau tanya kalau misalnya lanjut ke master, apakah jurusan S1-nya harus align? Karena kalau lihat dari background-nya saya sama Mas Diva tadi, D3 ke S1-nya kan sedikit nggak align dari segi spesifik jurusan ya gitu. Terus terkait untuk nanti penulisan esai, tadi Mas Wendrik sempat menyampaikan bahwa ketika menulis esai itu harus ada sejarahnya itu recall dari kita pas present sampai di future gitu. Nah, apakah itu dituliskan juga nih dulu pertama kali mengenyam pendidikannya dari diploma jurusannya ini, kenapa kok bisa tiba-tiba ke S1? Apa kontribusinya yang dilakukan, kegiatan apa seperti itu sih Mas, yang mau saya tanyakan. Eh, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Laras. Mungkin nanti yang pertanyaan terkait recall tadi bisa Mas Wendrik ya, yang mencoba menjawab. Siap, Cuman aku siap menjawab Mas. kayak sebelumnya, wah akhirnya saya ketemu yang backgroundnya sama nih, seru. Berarti harusnya chance-nya besar juga Mbak Laras buat dapat. Ya, Gitu. Kalau ya. kalau boleh tahu mau lanjut kemana? S2-nya sudah ada rencana? Saya kemarin sudah beberapa research ke universitas di UK juga, Mas. Oh, oke. Jadi Iya, gini, tapi saya belum belum nemu spesifiknya harus kemana. oke. Em, apakah S1-nya harus align dengan S2? Jawabannya adalah dan apakah itu mungkin bisa ngasih chance untuk lolos LPDP? Jawabannya sangat bisa, sangat bisa. Jadi sebenarnya itu tadi Mbak, gimana Mbak Laras bisa bisa menavigasikan pengalaman yang dipunya dan kemudian itu bisa diaplikasikan dengan apa ya, measurable, visible. Jadi yang baca isinya itu enak gitu, kayak oh ngerti nih gitu. Mungkin aku akan cerita salah satu temanku. Jadi dia itu daftar ke public health di Harvard, yang mana sebenarnya itu buat kedokteran, tapi dia tuh jurusannya arsitek awalnya malah. Dan dia dapat. Dan itu karena dia itu kerjanya bikin ini. Mungkin real estate yang pengen bikin health housing. Jadi sebenarnya kayak perumahan yang satu kayak gimana sih gitu. Akhirnya dia berawal dari sana, dia menjelaskan itu ya kenapa ngambil public health gitu. Nah, mungkin itu yang bisa hal-hal seperti itu bisa direlevansikan. Tapi em, balik lagi mungkin kalau dari saya kayak dari manajemen bisnis ke social innovation and entrepreneurship sebenarnya juga berhubungan dengan pengalaman saya gitu. Dimana ketika saya kerja, saya melihat ternyata oh apalagi waktu COVID ya di perusahaan saya tuh disaster recovery terkait em, kesejahteraan karyawan, pekerja itu di Indonesia masih kurang. Saya masih menjadi isu ternyata gitu. Nah, akhirnya itu yang saya angkat waktu nulis di essay. Dan saya ingat banget em, profesor saya itu bilang sebenarnya yang masuk ke LSI itu tuh mereka tidak mungkin akan menjadi pertimbangan kayak S1-nya di bidang apa. Cuman yang lebih dilihat dari mereka adalah tentang passion. Karena ketika semua sudah di drive sama passion, itu segalanya jadi lebih
eh, mudah untuk dinavigasikan ke depan gitu. Entah itu dari prodi yang sama atau prodi yang berbeda. Itu sih. Semoga menjawab ya, Mbak Laras. Oke, terima kasih Mas Diva. Ya, Oke, aku boleh coba jawab pertanyaan keduanya tadi ya dari Mbak Laras soal past, present, future ya. Ini kayaknya waktu kita juga nggak tersisa banyak ya Mbak Lia. Aku coba jawab cepet ya, tapi semoga bisa menjawab secara keseluruhan gitu. Ya, jadi eh, benar Mbak Laras itu tadi mindset yang aku miliki soal pembuatan esai, di mana kita perlu connecting the dots itu ya tadi idea yang aku kemukakan. Dan menurutku ini sangat subjektif nanti jadinya gitu ya. Sangat bisa berbeda dengan keunikannya masing-masing begitu. Di mana untuk aku sendiri tuh bahkan bukan cuma tarik dari background S1, tapi aku bahkan sempat tarik dari masa kecil, past present future-nya. Karena memang kebetulan berkaitan, tapi aku nggak akan cerita banyak di sini karena keterbatasan keterbatasan waktu juga. Nanti kalau mau ada waktu setelah ini mau ngobrol-ngobrol, boleh mungkin nanti emailku atau nomor boleh di-share ke teman-teman gitu ya lewat Mbak Lia atau Mbak Liana gitu ya bisa banget nanti. Jadi kurang lebih sebetulnya gitu Mbak Laras. Dan kenapa pas present future itu penting? Menurutku ini ada kaitannya dengan pertanyaan pertamanya Mbak Laras tadi soal jurusan yang berbeda. Karena em, pada akhirnya itu yang jadi aku jadikan modal untuk menjustifikasi kenapa aku pilih jurusan yang sekarang dengan menarik past present future tadi. Karena sebetulnya kalau dibilang nyebrang gitu ya, aku cukup nyebrang nih karena jurusan S1-nya tuh HI, Hubungan Internasional, kemudian sekarang antropologi agama gitu ya. Jadi fokusnya tuh sebetulnya di apa yang aku pelajari sekarang soal religion and politics, agama dan politik kurang lebih. Dan itu em, sangat sedikit persinggungannya dengan HI sebetulnya. Tapi ya karena tadi aku bisa gambarkan apa yang aku punya modal di masa lalu, sekarang aku siapa, dan memang sebelumnya aku kerja di NGO yang soal lintas agama. Dan dari dahulu punya ketertarikan soal politik dan agama, jadi itu yang aku jadikan modal untuk aku tuliskan di esai dan kemudian mendaftar di banyak kampus. Itu kurang lebih mungkin. Nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut boleh banget Mbak Laras atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Semoga menjawab ya Mbak. Siap, terima kasih banyak Mas Hendrik. Oke, pertanyaan terakhir deh. Siapa yang bertanya? Aku kasih kesempatan terakhir. Ada lagi? Oke, aku dapat laporan bisa extend kata Bu Liana. Jadi masih masih ada waktu. Jadi yang mau nanya-nanya atau ada yang mau dinin, silakan. Atau yang mau disampaikan lagi. Boleh teman-teman kalau mau nanya gimana kehidupan di sini gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan casual juga sangat bisa dijawab oleh Mas Diva ini kayaknya. Boleh Mas, kayaknya mungkin itu ya. Eh, saya nanya lagi nih, boleh nggak? boleh, boleh, silakan. Boleh. Monggo, monggo Ya, Mbak. eh, saya tuh sering baca di media sosial ya. Banyak tuh dari diaspora-diaspora atau teman-teman yang sekarang kuliahnya di luar negeri tuh selalu menampilkan yang seneng-senengnya aja gitu. Nah, Wah, struggle-nya itu apa sih sebenarnya selain selain perbedaan budaya, selain perbedaan apa ya, cuaca gitu. Atau mungkin dari orang-orangnya apakah sama seperti di Indonesia yang ramah, yang seneng ngobrol atau memang di sana cukup cuek ya gitu. silakan Mas Wendrik mungkin. Aku dulu, oke. Boleh. Em, Struggle ya. Sebetulnya mungkin setiap orang mungkin akan punya struggle berbeda dan itu akan sangat ditentukan oleh kampus dan jurusan yang mereka pilih termasuk negara tujuan studinya mereka juga, Mbak Laras. Tapi kalau aku boleh cerita sedikit dari pengalamanku, memang
Nah, mungkin ini sekalian kita promosi LSI kali ya Mas Diva ya. Jadi LSI sendiri tuh barusan di tahun 2025 ini ya di recognize sebagai number one university in the UK, mengalahkan Oxford dan Cambridge. Yang mana biasanya kan kita selalu kenal Oxford dan Cambridge gitu ya sebagai kampus top dunia dan memang mencetak banyak lulusan-lulusan yang top dari sana gitu. LSI secara skop mereka memang lebih kecil, secara gedung pun lebih kecil gitu ya. Dan memang streamingnya juga nggak banyak, eh, cuma ada economics, seputar economics dan political science memang gitu. Tapi secara pembelajaran memang, wah, em, kalau aku boleh share sedikit, memang beberapa waktu sempat ada struggle, terutama kalau ada beberapa deadline essay dan pembelajaran di sini tuh sangat berfokus pada reading, pada pembacaan. Jadi kalau kuliah di Indonesia mungkin formatnya eh, satu semester kita ambil let's say 3 sampai 4 eh, course gitu ya atau mata kuliah dan ya udah satu mata kuliah pertemuan 2 jam atau 3 jam nanti setiap minggunya seperti itu sampai ujian. Kalau di sini tuh dibagi per term instead of semester. Term itu kurang lebih 3 bulan jadinya. Satu term itu bisa ambil tiga paling sedikit dua sampai 4 course. Tapi yang beda adalah satu course itu di sini em, pembelajarannya bukan satu arah saja gitu. Jadi ada pembelajaran satu arah yang sebutannya lecture di sini. Lecture itu cuma 1 jam kurang lebih gitu ya Mas Diva. Tapi mungkin setiap jurusan dan setiap course punya regulasi yang berbeda. Setelah lecture tuh ada seminar namanya. Dan seminar tuh bukan seminar, kalau seminar kan yang kita kenal kayak ada pembicara yang ngomong di depan gitu ya. Terus kita sebagai partisipan atau pendengar bisa bertanya. Tapi seminar di sini tuh jadi kayak FGD jatuhnya. Dan itu setiap course ada. Seminarnya justru lebih lama waktunya dibandingkan lecture. 1,5 jam, di mana kita diwajibkan untuk baca mungkin 2 sampai 3 materi sebelum kelas seminar itu. Satu materi bisa 20 sampai 40 halaman gitu. Untuk nanti didiskusikan, di FGD kan di kelas seminar itu. Yang mana menurutku itu yang cukup memberatkan gitu ya. Pada akhirnya beberapa kali tuh aku cuma membaca for the sake of bisa kasih kontribusi di seminar itu. Tapi ya mungkin 1-2 minggu kemudian aku lupa, aduh kemarin belajar apa ya gitu. Dan itu cukup struggling buatku. Di luar dari tadi Mbak Mbak Laras juga sempat mention ada mungkin ada culture shock segala macam ya. Ini nanti bisa banget di-share juga oleh pengalamannya Mas Diva. Kalau UK sendiri, terutama London, apa ya? Mungkin seperti kota-kota besar di banyak negara gitu ya, di mana sangat fast paced. Jadi kebayang nggak sih kesibukannya, hiruk pikuknya orang-orang tuh di sini tuh kalau jalan nyebrangin apa zebra cross tuh serba ngebut gitu, Mbak Laras. Tapi kalau di lingkungan kampus mereka sangat ramah gitu ya. Dan ada satu kebiasaan yang mungkin hampir semua orang UK punya nih. Kalau papasan di jalan dan misalnya tabrakan gitu ya, aku mau belok kiri, terus yang ternyata orangnya mau belok kiri juga. Mereka selalu say sorry. Jadi apapun mereka selalu say sorry. Mungkin Mas Diva juga beberapa kali ngalamin ini. Ini aku sering banget hampir setiap hari ngalamin ini. Jadi itu satu yang aku lihat, kayak orang Indonesia nih ada nggak enakannya juga gitu. Tapi itu berdampak ke banyak eh, konteks gitu ya. Dalam lingkungan kampus juga sebetulnya mereka kalau interaksi sama temen tuh ada nggak sisi nggak enakannya gitu. Ada sisi eh, hubungannya tuh cuma sekedar formalitas mungkin jadinya. Yang mana menurutku itu sangat Indonesia juga kan ya. Jadi kita seharusnya cukup terbiasa dengan konteks tersebut. Kalau dari eh, secara akademik, tadi Mas Diva juga sempat mention di materinya soal well-being. Aku sangat apresiasi lingkungan akademik di sini sangat-sangat helpful dan sangat memperhatikan well-being dari mahasiswanya. Di sini tuh setiap orang akan di-assign academic mentor, di mana kita bisa share apapun gitu. Bahkan bukan soal akademik, kalau kita lagi stressful atau lagi apapun, mau curhat aja nih, kita bisa datang ke academic mentor itu dan ngobrol gitu.
Jadi dan di luar itu ada banyak apa ya organization lain atau badan-badan lain di kampus yang juga bisa didatengin gitu. LSI itu punya LSI Live ya namanya Mas Diva. Di mana di situ ada beberapa eh, karyawannya juga yang bisa dengerin curhatan kita gitu. Jadi itu beberapa hal yang tadi yang aku alami struggling di sini, tapi ada beberapa hal yang bisa membantu juga untuk menghandle beberapa situasi tersebut. Itu kurang lebih. Ada tambahan mungkin dari Mas Diva? Oke, terima kasih Mas Hendrik. Jujurnya itu semua mewakili saya sekali, makanya saya sempat beberapa kali ketawa karena memang sangat relate. Em, tapi in terms of em, karena kita di London ya, mungkin akan bicara tentang London dan aku sangat setuju sama Mas Hendrik kalau sebenarnya itu berdasarkan kalian studinya di mana dan di kota mana. Dan itu menurutku juga penting untuk dipertimbangkan em, tentang di kota itu ada apa aja sih yang bisa kita explore ketika weekend. Itu penting banget teman-teman. Karena memang di sini tuh sangat life balancing-nya sangat dijaga. Jadi bahkan di Sabtu Minggu itu ada yang banyak kafe yang menerapkan no laptop days. Jadi kita nggak boleh buka laptop di kafenya. Jadi kayak bener-bener udah Sabtu Minggu itu udah waktunya kalian refreshing. Tapi kayaknya di LSI agak beda ya, Mas Hendrik. Jadi kita masih reading kadang untuk mengejar materi minggu depan. Kalau di London sendiri sebenarnya malah sama kayak di Jakarta atau kota-kota besar. Jadi banyak pendatang. Jadi kita sebenarnya kayak kita sendiri tapi kita ngerasa nggak sendiri. Itu sih. Dan bahkan di dekat akomodasi saya tempat saya tinggal itu susah nemuin yang memang the real British. Malah kebanyakan dari Amerika Latin, dari Afrika orang-orangnya yang tinggal dan kerja di situ. Jadi kayak, oh ternyata memang vibrant banget kotanya gitu. Itu yang pertama. Mungkin pertama yang kedua adalah sistem pendidikan. Itu saya jujur struggle, sangat-sangat struggle banget. Jadi mungkin akan bagi satu cerita, em, terutama penulisan essay. Mungkin Mas Hendrik setuju dengan ini. Jadi pola penulisan essay, pengerjaan tugas dengan yang ada di Indonesia itu sangat beda gitu. Karena program studi saya adalah Social Innovation dan Entrepreneurship, jadi mostly itu kita dikasih business studies case gitu yang 20 halaman, 25 halaman, 24 halaman, terus kita dikasih cerita dan report perusahaan, terus kita suruh bikin analisis dan kayak apa sebenarnya yang bisa diberikan yang lebih baik ke perusahaan ini misalkan gitu. Nah, saya masih ingat banget waktu ngerjain yang pertama itu submit dan saya tuh kayak udah oke harusnya ini dapat nilai yang sesuai standarnya LSI ya, standarnya LSI ya Mas Hendrik ya. Nah, tapi ternyata wah itu benar-benar di bawah standar dan ternyata feedbacknya itu bagus. Nah, di sini itu semuanya selalu dapat feedback, itu yang sangat-sangat bagus. Jadi misal tugas keluar itu pasti dikasih feedback meskipun nilai kita mungkin bagus itu tetap dikasih feedback kayak ini bisa seperti ini gitu. Itu yang bagus. Dan di situ bilang kalau isi kamu itu terlalu padat, penggunaan katanya itu flow-nya itu susah banget untuk kami untuk ngerti gitu. Nah, akhirnya dikasihlah panduan sama mereka yang menurutku lebih simple. Dan kedua aku pakai itu dan kayak oke nilainya naik dan sesuai sama oh ternyata tuh gini gitu. Jadi takeaways yang bisa aku dapat adalah memang dalam segala hal mungkin ngobrol atau menyampaikan sesuatu secara tertulis atau lisan itu fokus ke poinnya aja gitu. Dan ini juga kayak balik lagi ke interview LPDP lah dan sebagainya gitu. Oh ternyata ya udah poinnya itu apa intinya gitu. Mungkin itu sih karena sebagian sudah banyak di cover sama Mas Wendrik. Ya. Oke, bagaimana Mbak Laras? Apakah menjawab? Sangat menjawab sekali. Terima kasih banyak. Ini insight-nya luar biasa ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Laras. Oke, silakan Mas John mau nanya lagi. Silakan di-unmute. Oke, kalau Kak mau nanya, jurusanku kan agak jarang diambil. Itu kelas pro music yang buat piano. Itu kira-kira di yang angkatan-angkatan lagi itu banyak yang ngambil nggak ya? Atau mungkin ada kali satu dua orang gitu yang ngambil. Soalnya sama dari S1 ku ke S2 tuh agak beda jurusannya. S1 ku tuh di ON aku ngambil uh, business management, tapi S2-nya emang pengen classical music dari dulu sih.
Mau dijawab oleh Mas Diva dulu atau? Boleh Mas Wendrik dulu, silakan. Oke. Classical music ya tadi kalau nggak salah dengar John ya. Iya. Ya. Kalau untuk konteks eh, kampus, menurutku itu sangat bisa ya, karena apalagi musik sebetulnya kayaknya sangat bisa dimulai dari hobi gitu. Jadi aku yakin ada kampus yang akan menerima dan bisa menjustifikasi background kamu apa, walaupun mungkin nggak sesuai sama apa yang akan dituju. Tapi mungkin kalau bicara beasiswa, nah ini yang mungkin nanti perlu eh, em, dipertimbangkan lagi gitu ya. Aku apalagi dengar-dengar belakangan pemerintah juga kayaknya memfokuskan untuk LPDP ke depannya lebih ke yang jurusannya STEM ya kalau nggak salah. Jadi untuk social science dan art mungkin porsinya juga aku nggak tahu, belum belum ada eh, yang pasti sih soal ini, tapi mungkin yang aku dengar tuh ya jelas STEM tuh lebih difokuskan sekarang. Jadi eh, kalau kembali ke beberapa tips tadi, mungkin beberapa keunikan yang bisa kamu tawarkan ke pemberi beasiswa gitu ya, walaupun mungkin jurusannya eh, musik nih misalnya, yang mana kalau aku sebagai seseorang yang awam mungkin akan melihat, oh musik kira-kira apa yang bisa eh, kontribusi gitu ya ke Indonesia. Tapi sebetulnya mungkin kalau John punya dan aku yakin punya ide tersendiri gitu yang mungkin juga menarik, entah apapun itu bisa jadi dari musik nanti bisa kontribusi ke something untuk kemajuan Indonesia, itu sangat bisa sih sebetulnya. Gitu. Mungkin kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Semoga menjawab. Dan Mas Diva ada tambahan mungkin? Oke, kalau dari aku mungkin yang poin pertama sangat setuju dengan Mas Wendrik. Sebenarnya kalau misalnya kita daftar ke kampus, oh ya, ini yang perlu diferensiasi antara daftar ke kampus dan daftar beasiswa. Jadi sebenarnya mungkin em, silver liningnya atau benang merahnya adalah oke sama-sama belajar. Tapi sebenarnya kalau daftar ke kampus tuh, kampus lebih melihat ke seberapa jauh kamu kenal sama jurusannya gitu. Kayak seberapa align kamu sama ini gitu. Jadi em, kalau misalkan di beasiswa tuh mungkin kita akan harus kayak aspirasi dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di daftar kampus itu tidak sedetail kita daftar di beasiswa. Itu yang pertama. Jadi sangat possible untuk mendaftar di bidang musik tadi kalau aku nggak salah dengar. Nah, kalau yang kedua, terus gimana dengan beasiswanya? Ini aku akan menambahkan sisi lain dari beasiswa kalau tadi Mas Wendrik bicara tentang prioritas LPDP betul, lihatlah dari visi misi beasiswa. Jadi tiap beasiswa itu visi misinya pasti beda-beda. Contoh misalkan LPDP, dia pasti membutuhkan yang bisa balik nih ke Indonesia dan kontribusi sama Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat beasiswa pemerintah UK yang Chevening, mereka kan akan cari yang em, jenjang karirnya gimana bisa menjembatani antara program kerja UK dan program kerja Indonesia, misal gitu. Nah, itu nanti bisa dicari, John. Kayak misalkan kamu bisa cari mungkin beasiswa dari kampus yang berhubungan sama musik, kenapa program studi itu ada gitu. Atau bahkan kamu bisa langsung ke program studinya atau ke fakultasnya, biasanya mereka juga kasih beasiswa. Itu sih, jadi differentiate dulu visi misinya. Tapi kalau daftar ke kampusnya tuh apapun backgroundnya sebenarnya sangat-sangat bisa. Oh ya, dan terakhir mungkin bisa dilihat dari requirements. Kayak misalkan nih program musik yang mau didaftar itu requirements-nya S1-nya dari any backgrounds atau ada specific backgrounds yang dibutuhkan. Nah, itu juga bisa dilihat. Thank you, Kak. Oh iya, yang soal sama kontribusi balik ke Indonya kan aku dengar memang harus balik itu sekitar 2M plus 1 ya. Kalau nggak salah. Untuk tahunnya ya. Tapi kayak setelah itu kalau misalnya udah selesai itu tetap boleh kayak tinggal lagi buat balik-balik gitu kan, Kak? Oke. Mungkin aku akan jawab dulu ya Mas Wendrik sekalian. Sebenarnya kalau kontribusi itu kalau nggak salah ya nanti bisa dicek lagi di buku panduan. Mungkin kebijakan sekarang itu 2N.
tanpa plus satu, jadi 2N aja, 2 kali masa studi. Cuma nanti bisa dicek lagi, bisa dicek recheck lagi ya di panduan yang ada di beasiswa, buku beasiswa, website. Terus ketika setelah selesai kontribusi itu sebenarnya gimana gitu? Mungkin aku akan lebih ke menjawab em, based on prosedural aja ya. Setelah kontribusi selesai, sebenarnya em, kita sudah memenuhi semua kewajiban yang diminta LPDP kepada awardee-nya. Nah, the rest of it itu sebenarnya balik lagi ke awardee-nya gitu. Jadi memang nanti jawabannya itu ada sendiri di John atau di em, Laras atau di yang lain-lain akan kemana gitu. Karena sebenarnya yang paling penting bukan nanti setelahnya itu kita kemana, tapi kayak gimana kita bisa menunaikan kewajibannya dulu. Kalau dari aku sih itu. Mungkin Mas Hendrik ada yang mau ditambahkan. Udah cukup kayaknya, Mas Diva. Sangat komprehensif. Terima kasih. Oke, thank you, Kak. Oh ya, sama berarti active assume itu berarti di angkatan kalian nggak ada yang ngambil konsekuensi ya? Soalnya dari semua orang yang aku kenal gitu, itu cuma satu, ada yang pernah ngambil LPDP itu dia dapat. Emang itu, tapi lulusan S1-nya itu di PHI juga ada masalah. Tapi S2 dia ambil conducting ke Royal Frasier Catholic Scotland. Vincent Libina. Oke. Kalau dari saya sih kebetulan enggak ya Mas, dan mungkin sebenarnya ada, cuman mungkin saya belum reach out aja ke yang lain, awardee yang lain gitu. Oke. Siapa lagi ya, Dika? Aku mau nanya deh, Kak. Dari tadi biar kebagian. Dari tadi kan ngomongin masalah LPDP ya, struggle-nya, terus kayak wawancara gimana, terus seleksinya gimana. Tapi sekarang kan mungkin kakak-kakak pada ini ya, pada mantengin lah ada yang namanya kayak hashtag kabur aja dulu. Aku pengen tahu dong dari pandangan dari Kak Diva dan Kak Wendrik ini sebagai menerima LPDP terhadap ya hashtag itu atau tren itu. Makasih. Oke. Em, Cukup menarik isu ini ya Mas Hendrik. Mungkin dari Mas Hendrik dulu bisa em, berpendapat. Waduh, dilempar ke aku nih. Iya, hmm, aku jujur belum terlalu banyak ngikutin soal isunya, Mbak Lia. Tapi yang aku tahu, ini kayaknya yang naik karena Pak Menteri ya, Pak Menko Bahlil ya, kayaknya sempat komentar apa gitu ya, soal Iya, nasionalisme itu bukan ya. sekarang. Mm-mm. Em, wah, mungkin aku akan share em, dari personal ini ya, prinsipal yang aku punya gitu. Menurutku sebetulnya secara pribadi nih merasa kontribusi itu tuh sangat bisa dilakukan terlepas dari eh, space yang kita tempati gitu ya. Aku sangat bisa jadi orang yang sangat nasionalisme, sangat cinta Indonesia, tapi sebetulnya sedang berkarya di di luar Indonesia gitu. Itu sangat bisa, tapi fakta bahwa mungkin ada beberapa orang yang kemudian memaksimalkan kesempatan, let's say kayak yang teman-teman miliki nih, penerima beasiswa, kemudian sekaligus langsung eh, apa namanya kesempatan itu digunakan untuk stay lebih lanjut gitu ya dan nggak kembali. Hmm, sebetulnya kan secara regulasi itu menyalahi ya karena LPDP mewajibkan untuk kembali. Jadi secara regulasi itu menyalahi. Tapi kalau memang mau berkontribusi dan merasa bahwa ingin berkarya di luar, sebetulnya ada satu program yang cukup baru yang dipunyai LPDP mungkin 2-3 tahun belakangan soal magang pasca studi namanya. Nanti teman-teman bisa cek magang pasca studi itu LPDP membolehkan kita untuk bekerja di luar Indonesia sebelum kembali untuk mengabdi tadi mengabdi 2N+1 atau 2N itu LPDP membolehkan untuk kita bekerja selama maksimal 2 tahun di luar Indonesia. Entah itu kayak aku misalnya sekarang di UK bisa kalau mau lanjut bekerja selama 2 tahun di UK atau bahkan
let's say dapat tawaran di nggak tahu negara-negara di Eropa atau bahkan di Singapura, Malaysia itu juga sangat bisa. Tapi setelah 2 tahun kemudian kembali dan memenuhi kewajiban kontribusi tadi. Mungkin itu ya. Semoga menjawab Mbak Lia. Ada pandangan lain mungkin dari Mas Diva. Oke, terima kasih Mas Hendrik. Iya, tadi memang kelempar ke Mas Hendrik karena isunya saya juga cukup shock sebenarnya. Oke, sebenarnya em, kebetulan saya juga mengikuti isu ini berapa hmm, waktu ini. Cuman mungkin yang bisa kita lihat adalah em, instead of thinking kenapa orang itu kabur aja dulu, mari kita mulai dari kenapa isu ini ada. Ya, hashtag kabur aja dulu itu adanya sebenarnya kenapa gitu. Karena sesuatu, ini kan sebenarnya keresahan ya. Jadi keresahan ini tuh timbulnya dari mana dan karena apa gitu. Nah, melihat ke belakang itu sebenarnya kita sudah melihat cukup jelas, maksudnya apa yang sedang terjadi. Tapi kalau kita tarik lagi, ini kita lihat dari skop yang lebih lebar ya. Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu kan untuk mungkin program efisiensi dan makan gratis dan sebagainya itu sebenarnya itu juga ada sisi positifnya. Kayak karena kalau bisa dilihat sekarang sebenarnya Indonesia itu cukup banyak isunya ya, mau dinaikkan untuk yang pendidikan, tapi SDM-nya juga pendidikan dan SDM, tapi yang bagian ekonomi itu juga penting kayak gitu. Nah, ini yang kemudian jadi satu keresahan antara pihak yang pro dengan oh harusnya em, Indonesia tuh bisa seperti ini kalau pemerintahnya gini gitu. Dan akhirnya sebagian dari mereka ini ngerasa oke mungkin kita harus istirahat dulu dari hiruk pikuk ini. Mungkin ya akhirnya itulah timbul hashtag kabur aja dulu. Dan menurut pendapat saya, kabur aja dulu ini kan em, artinya banyak ya. Ada yang kaburnya itu pengen mungkin sekolah, ada yang pengen kerja, atau bahkan sebenarnya ada yang cuma pengen healing gitu. Pengen tenang dulu, mungkin pengen ya mungkin liburan 1 bulan dulu, atau mungkin pengen escape dulu untuk 1 minggu, mungkin em, untuk apa ya menghilangkan segala kejenuhan dan beban ini gitu. Jadi em, kalau bisa dilihat sebenarnya em, ini cukup positif karena menandakan bahwa orang-orang yang em, punya pemikiran untuk kabur aja dulu ini itu sebenarnya mereka juga peduli sama Indonesia. Jadi mungkin ini satu cara kayak oke em, kayak aku stop dulu, aku menarik diri dulu, aku mau kayak melihat ini nanti dulu deh gitu, mau istirahat dulu sejenak gitu. Karena mungkin ketika sekarang mereka harus tetap masuk, kayak tetap mengikuti apa yang ada, mereka malah akan ngerasa em, jenuh, kurang akan nasionalismenya atau mungkin apa. Dan itu sih yang aku tangkap, Mbak Lia. Dan interpretasinya itu gimana? Jadi tadi yang disampaikan Mas Menteri itu juga betul, kayak banyak interpretasinya kayak nggak harus sekolah. Mungkin kalau sekolah mau pakai beasiswa, banyak beasiswa. Kalau mau kerja di luar, kesempatannya juga banyak. Yang penting itu kita mau cari gitu. Mana sekarang ada isu lagi di threads sama di Twitter kalau yang bilang kabur aja dulu tuh sebenarnya juga harus butuh biaya banyak kayak gitu kan. Tuh lebih lebih kompleks lagi gitu. Jadi sebenarnya kabur aja dulu tuh bisa aja sebenarnya kita butuh healing gitu. Ya, mungkin jalan-jalan nggak harus keluar negeri, mungkin di Indonesia atau mungkin misalkan ke Bali atau apa. Intinya kan gitu. Karena konteks kabur aja dulu bisa aja kabur dari oke ya merehat dulu lah dari segala hiruk pikuk dan sistem kebijakan yang baru ini gitu dan sebagainya. Itu sih. Ya, baik. Makasih banyak Kak, Kak Hendrik sama Kak Diva atas ininya. Ke teman-teman, aku kasih satu lagi deh. Siapa lagi yang mau nanya sebelum kesimpulan dan closing statement dari Kak Hendrik dan Kak Diva? Ayo. Oke, aku lagi deh yang nanya. Kan tadi sempat ngomongin masalah ini ya Kak, masalah wawancara ya. Tadi kan kalau aku ambil kesimpulan wawancara itu gimana cara kita mempresentasikan hasil dari esai kita, gimana cara kita menguasai esai kita, ya kan ya, ya nggak sih kalau nggak salah.
gitu. Tapi kalau semisal kita agak, namanya manusia kan ada yang kurang pede, ada yang ini, itu gimana sih Kak cara kita biar lebih, kita kadang nguasain kayak, misal kita nguasain, tapi pas presentasi kita kurang, kayak agak insecure nih sama calon lain, atau kayak ada pressure dari pas pewawancaranya kah, gitu. Itu gimana sih cara trik-triknya biar kita tuh lebih pede, lebih kalau kata Kak Diva punya diferensiasi antara kita dan kandidat lain gitu. Oke, mungkin aku akan mulai dulu ya, Mas Wendrik. Aman ya? Oke, Monggo, monggo, kalau Mas. dari aku sebenarnya em, punya self awareness yang tinggi itu juga penting. Jadi aku kan sedikit cerita tentang pengalaman. Aku juga sempat ditanya kayak kenapa kamu pilih sekolahnya ke UK, kenapa program studi ini, dan kenapa em, enggak di Indonesia atau di US atau di Jepang. Bahkan aku itu pernah ditanya seperti itu. Dan karena ini yang aku maksud self awareness yang tinggi adalah alih-alih aku berpikir bahwa interviewer itu ingin kayak kenapa sih kok ditanya itu, aku selalu mikir kayak investor ini sebenarnya nanya ini tuh kenapa ya gitu. Dan jawaban yang aku sampaikan pada saat itu pertama adalah karena saya tahu S2 tuh bukan sekolah yang main-main dan itu nggak gampang. Jadi aku langsung jawab gitu karena aku tahu sebenarnya poin mereka tuh itu kayak S2 tuh nggak gampang loh gitu. Dan em, gimana akhirnya aku menjawab, aku cerita kalau kenapa saya akhirnya pilih di UK, karena itu balik lagi untuk yang S2 ini dan setahun saya tuh benar-benar mau belajar apa yang akan saya aplikasikan nanti. Dan saya juga jawab gitu, pun misalkan program studi ini ada di Indonesia, saya akan daftar di Indonesia gitu. Tapi balik lagi, karena S2 itu memang kita harus lebih fokus karena sudah bukan general lagi, tapi akan menuju ke expertise. Makanya kan program studinya kan namanya unik-unik. Kayak Mas Wendrik ada social anthropology, tapi religion itu udah spesifik banget. Ada social innovation dan entrepreneurship itu udah spesifik banget gitu. Jadi itu dulu yang aku tekankan. Karena yang pertama itu sebenarnya mengurangi pressure yang ada di aku, dan aku bisa lebih sebelum menjawab itu aku udah mengelaborasi dulu kayak oh aku ngerti nih investor itu sebenarnya cari yang gimana gitu. Karena kalau dari LPDP sendiri kan sebenarnya bukan tentang studi aja gitu, tapi lebih ke gimana sih kita bisa menavigasi semua resources, terus gimana kita bisa memahami lebih dalam tentang tujuan LPDP ada tuh sebenarnya apa gitu. Itu sih. Jadi itu yang paling penting adalah self awareness yang tinggi. Dan aku juga sempat cerita, misalkan ditanya kayak, oke kamu mau sekolah di Inggris, terus tapi pakai bahasa Inggris kayak waktu itu karena IELTS-ku itu belum sampai buat di LSI, tapi kayak aku udah berani daftar. Terus tapi cukup buat LPDP. Akhirnya aku ditanya kayak, oh Elsmo ini nggak cukup kayak nggak apa-apa gitu. Oh iya, Bu, saya tahu sih itu memang menjadi isu saya. Tapi saya juga sedang ini kok sedang belajar dari bulan kemarin, kayak sorry dari 3 bulan sebelumnya gitu. Itu benar-benar aku jelasin dan ya udah kayak genuine aja, bilang aja gitu seadanya gitu. Dan aku lebih ke karena saya tahu sebenarnya program ini tuh cocok untuk saya gitu. Jadi saya sekarang fokus ke apa nih yang perlu dibenahin. Mungkin self awareness-nya tadi, dan kalau misalkan bahasa Inggris, saya juga harus membenarkan itu, belajar terus gitu. Sebenarnya itu yang dicari oleh LPDP karena fokusnya adalah memang mereka tuh kan cari orang yang mau belajar ya sebenarnya. Terlepas apapun itu yang sudah dicapai dan sebagainya gitu. Mereka mencari yang masih bisa menemukan gap kayak kenapa kamu harus belajar lagi gitu, dan dikaitkan dengan past present present tadi dari Mas Wendrik. Mungkin itu sih. Kalau Mas Wendrik mau menambahkan silakan. Aku nambahin dikit aja. Aku suka banget tadi jawaban Mas Diva soal self awareness itu penting banget dan memang eh, salah satu hal yang paling krusial untuk bisa tackle soal itu ya kegugupan atau eh, kebingungan ketika interview. Dan menurutku self awareness itu sangat bisa dibangun dengan beberapa hal yang praktikal. Tadi sebetulnya sudah sempat disebutkan juga mungkin oleh Mas Diva atau aku sendiri soal teman-teman sangat bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya, kurang lebih situasi interview itu akan seperti apa. Sudah ada sangat banyak informasi soal itu, mungkin beredar luas di online gitu ya, atau bahkan teman-teman bisa mulai reach out em,
penerima beasiswa sebelumnya untuk bertanya lebih dalam gitu ya atau lebih jauh kira-kira interviewnya seperti apa sih gitu. Teman-teman juga bisa bahkan melakukan mock-up interview, jadi simulasi interview entah itu dengan teman dekat, mentor kalian atau bahkan penerima beasiswa yang terdahulu. Dan aku yakin hal-hal tersebut juga sangat bisa berkontribusi untuk bikin kita tenang di hari H karena sebelumnya udah pernah simulasi dan sepertinya eh, dipersiapkan dengan baik gitu ya. Terlepas dari itu, salah satu hal yang juga krusial tadi soal persiapan fisik dan mental itu juga akan sangat membantu begitu. Em, Kalau bisa mungkin dan memang ada kesempatannya hari satu hari sebelum tuh bisa benar-benar prepare mental, fisik gitu ya. Kalau perlu cuti, cuti itu yang aku lakukan waktu itu di hari H juga benar-benar coba tenangkan diri, tarik nafas panjang segala macam. Pokoknya untuk menenangkan diri aku lakukan di waktu itu dan memang berfungsi gitu. Jadi itu semua tuh berkontribusi ke self awareness tadi dan memang itu yang bisa dilakukan untuk bisa tetap tenang ketika interview. Mungkin kurang lebih itu. Semoga menjawab Mbak Lia. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Wendri, Kak Diva. Insight-nya banyak 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 banget dan terima kasih juga kepada penanya dari banyak juga yang nanya. eh Mungkin aku ambil sedikit kesimpulan. Berarti gimana kita cara iniin paper, terus persiapannya, terus pas wawancara itu fisik, mental, terus yang tadi kayak perut kenyang, terus fisik kita harus lebih siap lagi, terus self awareness-nya lebih ditingkatkan, sama lebih menguasai esai mungkin ya Kak ya. Oke, mungkin ada sebelum kita tutup ada ini closing statement dari Kak Wendrik dulu atau Kak Diva dulu. Silakan. Boleh, mau siapa dulu? Mas Diva, monggo. Aku dulu nih, oke. Ya, mungkin aku sekali lagi mau promote soal connecting the dots tadi. Itu jadi satu hal yang aku hidupi banget gitu ya. Dan aku bersyukur banget pengalaman apply beasiswa ini dan sekarang hidup dan tinggal di London. Salah satunya adalah bagaimana aku bisa menghidupi connecting the dots itu. Jadi bener-bener aku kenal diriku Wendrik yang lebih dalam, Wendrik itu siapa tuh justru dari pengalaman apply beasiswa ini. Aku merasa ini jadi satu yang sangat apa ya berkontribusi untuk hidupku secara keseluruhan gitu, bahkan bukan cuma untuk konteks akademik. Dan jadi teman-teman mungkin yang memang punya aspirasi, punya visi, dan kadang-kadang nggak selalu jalan kita sama gitu ya. Bukan berarti aspirasinya harus selalu untuk studi lanjut. Mungkin teman-teman punya aspirasi untuk aku nggak tahu bikin startup kah atau bikin bisnis apapun itu ya itu juga sebetulnya perlu kontemplasi yang mendalam dan berulang kali kan. Dan aku yakin idea connecting the dots itu akan sangat membantu kita untuk eh, di konteks kehidupan yang lebih holistik begitu ya. Jadi eh, semangat teman-teman semuanya dan bagi teman-teman yang mungkin juga punya aspirasi untuk apply beasiswa, semangat. Monggo kalau mau reach out ke aku, nanti nomorku atau email boleh di-share gitu ya ke teman-teman sekalian gitu. Aku tunggu eh ini ada Mbak Laras, tadi Mas John dan semua teman-teman nanti bisa mudah-mudahan kita bisa ketemuan bareng-bareng di London di sini. Oke, sekian dari aku. Thank you. Oke, kalau dari aku setuju banget sama poin Mas Mendrik tadi tentang daftar beasiswa. Karena ini konteksnya adalah daftar beasiswa. Oke, yang mau aku sampaikan adalah eh, kalau misalkan sudah komit di sini, ingat bahkan untuk datang ke webinarnya ini pun udah setengah dari jalan kayak, oh ini benar-benar sudah niatnya tuh sudah ada gitu. Em, Apapun nanti hasilnya kayak kita nggak tahu rezeki itu kapan datangnya, tapi kayak terus-terusan terus jangan berhenti karena udah sampai sini. Karena apa sebenarnya yang lebih mahal itu em, kalau menurut aku adalah proses kita mendaftar itu bahkan kayak benar-benar life changing banget. Dan itu life changing yang gimana sebenarnya aku juga nggak bisa
menceritakan banyak mungkin sama yang dialami sama Mas Menteri karena setiap orang itu beda-beda dan itu akan sangat-sangat merubah gitu. You will thanks yourself afterwards. Ketika misalkan kalian udah secure, kalian udah tinggal di negara yang kalian mau kayak, oh ternyata ini ya seorang diva tuh seperti ini gitu. Itu sih jadi kayak tetap terus mencoba. Dan kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut bisa ke LinkedIn aku aja. Ini bisa dicari aja di Diva Mubarok. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mungkin dari Mbak Laras, Mas John, Badia dan teman-teman yang lain. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Diva, Kak Wendrik, eh, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Ini acaranya semoga semua apa info terus insight-insight dari Kak Wendrik dan Kak Diva bisa membantu ya, karena itu sangat inspiratif dan informatif banget. Dan makasih banyak kepada semua peserta, Bu Liana yang sudah bikin LPDP Talks ini. Terus semoga ada next lagi ya LPDP Talks lagi nantinya dengan para pembicara yang lebih banyak lah alumni BINUS yang ada inian lagi gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin kita foto bareng dulu kali ya Kak ya. Yang mau on cam, yuk on cam yuk. Yuk yang mau on cam, monggo on cam. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, ya udah aku izin ini ya. Ayo kita foto. Cheese. Oke. Oke, terima kasih banyak waktunya teman-teman semua. Kak Diva, Kak Wendrik, terima kasih banyak atas insight dan masukannya semua. Terima kasih. See you di LPDP Talks kapan-kapan lagi. Dadah, kurang lebihnya aku mohon Semuanya. maaf. You. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih. Thank you, Ibu Liana, atas kesempatannya, Mbak Lia, sudah memoderatori, dan semua teman-teman yang sudah hadir. Thank you, thank you.